Ribuan pendukung pemerintah Venezuela turun ke jalan-jalan utama Caracas pada Minggu, 4 Januari 2026, untuk menuntut pembebasan sekaligus pemulangan Presiden Nicolas Maduro. Aksi massa ini berlangsung sehari setelah Maduro dilaporkan ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat dan dibawa ke luar negeri pada Sabtu, 3 Januari 2026, sebuah peristiwa yang langsung memicu gejolak politik dan kemarahan publik di negara Amerika Latin tersebut. Sejak pagi, massa memadati kawasan pusat ibu kota dengan membawa poster bergambar Nicolas Maduro. Di antara teriakan yel-yel, slogan "Venezuela bersama Nicolas" bergema berulang kali, menegaskan dukungan terhadap presiden yang telah memimpin negara itu lebih dari 1 dekade. Demonstrasi berlangsung relatif tertib, namun syarat dengan simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai intervensi asing. Dalam barisan demonstran, terlihat pula figur-figur simbolik yang selama ini kerap digunakan dalam propaganda politik pro-pemerintah. Super Bigote, karakter pahlawan super berkumis tebal yang merepresentasikan Maduro, dan Super Chilita yang melambangkan sang istri, Cilia Flores, dihadirkan sebagai bentuk sindiran sekaligus simbol ketahanan pemerintah Venezuela menghadapi tekanan eksternal. Kehadiran simbol-simbol ini menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa spontan, melainkan juga pernyataan politik yang terorganisasi. Para pendukung Maduro secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap kemungkinan terbentuknya pemerintahan Venezuela yang didukung atau bahkan ditentukan oleh Amerika Serikat. Mereka menilai penangkapan Maduro sebagai upaya langsung untuk mengubah peta kekuasaan di Caracas. Kekhawatiran akan lahirnya pemerintahan boneka menjadi salah satu narasi dominan dalam orasi-orasi yang disampaikan di tengah kerumunan massa. Salah satu peserta aksi, Yolanda Ifimas, menegaskan bahwa Venezuela adalah negara berdaulat yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Ia menyebut campur tangan asing, terutama yang dikaitkan dengan kepentingan minyak, sebagai bentuk kolonialisme gaya baru. Kami tidak akan membiarkan negara lain menentukan siapa pemimpin kami, ujarnya di sela-sela aksi. Di sisi lain, ketegangan meningkat seiring laporan bahwa Nicolas Maduro kini ditahan di New York. Ia dijadwalkan menjalani sidang pada Senin, 5 Januari 2026, atas sejumlah tuduhan yang berkaitan dengan kasus narkoba. Pemerintah Venezuela sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kriminalisasi politik terhadap kepala negara yang sah. Penangkapan Maduro menambah daftar panjang konflik antara Washington dan Caracas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, mulai dari sanksi ekonomi hingga pengakuan terhadap oposisi sebagai pemerintahan alternatif. Bagi para pendukung Maduro, peristiwa ini bukan hanya soal hukum, melainkan pertarungan simbolik atas kedaulatan nasional dan arah masa depan Venezuela. Aksi massa di Caracas diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, seiring menunggu perkembangan proses hukum Maduro di Amerika Serikat. Situasi ini menempatkan Venezuela kembali di pusat perhatian dunia, dengan risiko ketegangan politik domestik dan hubungan internasional yang kian memanas. Jangan lupa subscribe ya!